Hari ini kita akan membahas mengenai inklusivitas dalam penanganan krisis iklim dan lingkungan. Sebagaimana mungkin kita semua sudah tahu, kondisi Indonesia dan juga global ini sedang tidak baik-baik saja. Termasuk salah satunya adalah krisis iklim serta lingkungan yang sekarang semakin parah. Ada tantangan-tantangan tersendiri saat ini, baik di nasional maupun juga di internasional. Dan salah satunya kaitannya adalah dengan pendanaan. Jadi mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi, banyak berdialog dengan narasumber kami yang ada di sini. Diskusi malam hari ini akan saya pandu untuk mungkin 1 jam ke depan, nanti kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi saya undang buat Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang nanti mungkin mau mengajukan pertanyaan atau mengajukan mungkin saran atau kritik, silahkan. Jadi ini adalah diskusi yang mungkin berat, kita ngomongin soal kebijakan, tapi kita buat jadi lebih santai saja, karena ini sudah malam juga gitu ya, energinya kita simpan-simpan juga. Oke, mungkin saya akan mulai dulu nih dari Pak Ari dengan Ibu Endah dulu nih, dari kementerian. Ini bukan kursi panas Pak, jadi kita santai saja untuk diskusinya. Kalau kita bicara soal krisis iklim dan lingkungan terutama ya Pak, mungkin ini banyak kaitan nanti dengan tupoksi apa yang dilakukan oleh kementerian gitu ya. Dan seperti apa sih roadmap-nya untuk Indonesia 5 tahun ke depan ini terkait dengan penanganan krisis iklim dan lingkungan ini Pak. Mungkin kita mulai dari situ dulu Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi menjawab pertanyaan tadi, pertama sebenarnya kita harus menempatkan diri dulu pada situasi yang kita hadapi. Bahwa kita ini sekarang, generasi ini menghadapi unprecedented challenge, jadi tantangan yang belum pernah dihadapi oleh umat manusia sebelumnya. Yang paling besar sebenarnya perubahan iklim, walaupun kemudian beberapa selalu menyebutkan sebagai triple planetary crisis, jadi selain perubahan iklim juga pencemaran dan kehilangan keanekaragaman hayati. Tapi menurut saya memang yang paling kemudian berdampak secara luas karena kemudian sifatnya global itu adalah ke perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sendiri itu kan tidak terjadi tiba-tiba, tapi sebetulnya mulai dari kalau dicatatnya pada saat revolusi industri. Sebenarnya kalau saya bukan revolusi industri, sebenarnya mulai digunakannya fosil, energi fosil. Sebelum ada energi fosil, jadi manusia itu menggunakan mulai dari batu bara, kemudian minyak, gas, dan seterusnya. Energi itu menjadi capping bagi peradaban. Jadi kalau kemudian energi yang nggak cukup, maka kemudian akan rebutan, perang, kemudian satu peradaban runtuh begitu. Demikian terus sehingga kemudian kalau kita lihat kan jumlah penduduk bumi ini sebelum revolusi industri ya tidak tumbuh terlalu besar. Begitu kemudian terjadi revolusi industri, kemudian kita energi itu sehingga seolah-olah tidak terbatas, maka kemudian pertumbuhannya menjadi eksponensial. Nah, itu kemudian jadi berakibat ya sekarang ini bahwa kalau dikatakan daya dukung daya tampung ya, carrying capacity bumi ini kemudian terlampaui sehingga kita terpaksa harus melakukan pengendalian terhadap perubahan iklim ini. Nah, sekarang berikutnya kan yang kemudian menjadi soal itu adalah kalau kemudian kembali pada prinsip polluter space, kan sebetulnya kita harusnya melihat siapa yang berbuat ya dia yang bertanggung jawab. Nah, ini kemudian sifatnya global, jadi global dan kemudian waktunya itu mulai 2 abad yang lalu. Jadi kalau kemudian dikatakan siapa yang bertanggung jawab, jadinya agak sulit. Nah, sehingga kemudian dunia membentuk yang disebut sebagai UNFCCC sebetulnya untuk membagi internalisasi dari faktor-faktor eksternal tadi begitu ya. Nah, ini kan kemudian yang
ini bahwa berdasarkan UNFCCC, apalagi kemudian berdasarkan Paris Agreement, maka kemudian Indonesia juga punya kewajiban untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca yang kemudian sudah kita wujudkan dalam komitmen kita di Nationally Determined Contribution yang sekarang itu sebetulnya yang ketiga karena kita tahun 2021 sudah menyampaikan yang first, kemudian kita update di 2022 dan di 2023 kita menyampaikan yang enhance. Nah sekarang kita itu ininya enhance NDC yang kemudian Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 38, 32,89 dan 43,2%. Yang pertama itu adalah untuk yang kalau kita berdasarkan kekuatan kita sendiri, sementara yang countermeasure 2 yang 43,2% itu berdasarkan bantuan internasional. Itu komitmen dari Indonesia untuk bersama-sama dunia yang lain ya, negara-negara lain di dunia dalam tackling perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sendiri sebenarnya terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah bagaimana upaya kita untuk mengatasinya yang disebut sebagai mitigasi, mencegah supaya kemudian tidak terjadi, tidak meluas, tidak bertambah hebat dampak-dampaknya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah adaptasi. Jadi kalau memang kemudian sudah terlampaui dan sekarang kita sudah merasakannya, saat ini aja di mulai awal tahun itu kita mengalami bencana hidrometeorologis yang sangat hebat begitu ya, hampir di semua tempat di Indonesia, kemudian juga durasinya juga kemudian lama, yang itu kemudian membuktikan bahwa dampaknya sudah terjadi, sehingga upaya-upaya adaptasi juga harus segera ditingkatkan. Jadi mungkin di sebentar. Nah, sekarang kita bicara soal komitmen nih. Salah satu komitmen Indonesia itu kan untuk mengurangi net zero emission salah satunya. Nah, cuman dengan kondisi sekarang nih Pak, yang juga tidak baik-baik saja. Amerika sudah mundur dari Paris Agreement, itu juga berdampak tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Nah, mungkin saya akan ke Ibu Nia nih, terkait dengan pendanaan iklim. Ini kan satu hal yang sangat penting sekali gitu ya, memastikan bagaimana program-program penanganan krisis iklim ini bisa berjalan. Tapi saat ini tuh kondisi pendanaan kita gitu ya, seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Bu. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang merujuk kepada biennial update report yang disampaikan oleh KLHK pada saat itu ya Pak Deputi ke UNCCC, memang disebutkan bahwa kebutuhan pendanaan kita untuk penanganan perubahan iklim sekitar 281 billion US dollar, atau mungkin kalau rupiahnya sekitar 4.000 triliun, begitu banyak. Dan mungkin APBN ini hanya bisa mengcover sekitar 33 billion US dollar. Artinya masih berapa persen itu? Masih ya 12, sangat jauh. Nah, untuk itu memang tadi ketika kita bicara perubahan iklim juga itu sendiri, tadi Pak Deputi sudah menyampaikan sebenarnya beberapa penyebab yang memang mungkin penyebabnya adalah aktivitas dari kegiatan perekonomian, yang artinya sebenarnya ketika kita mau menangani perubahan iklim, semua pihak harusnya terlibat, termasuk yang tadi entitas yang memang juga melakukan kegiatan perekonomian dalam hal ini. Nah, dalam hal ini tentunya tadi ketika kita bicara pendanaan dan APBN hanya mampu bisa mengatasi sekian persennya, tadi 12% kalau tidak salah ya. Tapi hitungan Bu Menteri waktu itu 20%-an sih, 21% Pak. 28 ya. 28%. Nah, ini tentunya kita perlu melibatkan berbagai pihak,
salah satunya termasuk private ya di sini dalam hal ini private finance. Nah, bagaimana kemudian di internasional pun berkembang gimana sih kita untuk menangani perubahan iklim ini tidak hanya bergantung ke public finance tapi juga private finance yang kemudian dibentuklah mekanisme blended finance. Nah, di sini sebenarnya dana-dana publik ini diharapkan menjadi katalis untuk bisa memobilisasi dana-dana private yang tentunya tadi ketika kita mobilisasi dana-dana private ini tidak sekedar membentuk blended finance seperti itu, tapi mungkin ada juga take and give antara upaya yang dilakukan dengan nanti yang berkontribusi terhadap pendanaan itu sendiri. Nah, itu memang PR buat pemerintah juga karena ketika kita membangun blended finance tadi swasta mau invest di satu kegiatan perubahan iklim ataupun mensupport kegiatan perubahan iklim juga harus memiliki keyakinan bahwa ketika mereka invest di green project atau green program itu juga bisa mensupport kegiatan aktivitas ekonominya. Artinya dalam hal ini memang enabling condition ini sangat penting. Nah, disitulah kemudian sebenarnya dana-dana publik ini diharapkan bisa berperan dalam penguatan enabling condition yang ada dari kebijakan, kapasitas, kemudian juga hal lainnya yang kemudian setelah itu settle kebijakan dan kapasitas cukup baik dari berbagai pihak, dari regulator, kemudian dari masyarakatnya dan dari pelakunya, kemudian tentunya swasta ketika akan melakukan investasi di green program atau green project, mereka lebih confidence bahwa investasi yang akan mereka tanamkan atau mereka investkan ini memberikan kepastian keberhasilan program yang akan mereka lakukan terkait dengan green project atau green program tadi. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nia. Nah, mungkin sekarang sebelum kita bicara soal agenda internasional dan salah satu inisiatif ya dari teman-teman panel surya energi terbarukan gitu ya. Saya mau ke Pak Arief dulu nih gitu. WRI ini punya banyak kajian terkait dengan isu iklim, isu lingkungan, bahkan termasuk kalau tidak salah ada pemetaan juga waktu itu ya. Nah, kalau dari WRI sendiri, catatan paling kritis apa Pak terhadap kebijakan yang ada saat ini? Karena ini kan pemerintahan yang baru gitu ya, kita baru memulai lah istilahnya. Apa catatan-catatan kritis dari WRI yang mungkin harus dilakukan di pemerintahan yang saat ini? Baik, terima kasih Mbak Erika untuk pertanyaannya. Saya pikir menarik gitu ya. Kalau dikatakan catatan kritis tentu WRI adalah lembaga riset nasional independen gitu ya. Jadi kami bekerja memang at the front run bagaimana balancing antara people, nature and climate. So how basically bagaimana pembangunan ekonomi itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk ekonomi tapi untuk their people, nature and climate. Dan kita bekerja banyak dengan pemerintah, dengan private sector, dengan LSM dan seterusnya. Sebagai lembaga riset, saya pikir catatan kritis yang pertama kalau kita bicara performance global secara keseluruhan gitu ya untuk mengatasi climate crisis. Ini saya nggak mengatakan lagi ini perubahan iklim, it's already a crisis basically. There is no planet B and so on and so on. Jadi ya nggak ada pilihan gitu, kita harus menghadapi itu gitu ya. I would say at this point we failed. As the humanity, sebagai manusia kita sudah gagal menghadapi perang terhadap perubahan iklim. So then I said is as a climate crisis. Kenapa saya katakan gagal? Karena paling tidak 5 tahun terakhir dan tahun lalu itu adalah tahun terpanas sejak 200 tahun yang disebutkan Pak Ari tadi. Dan itu akan terus naik trennya. Dan kita sudah tahun lalu itu tahun pertama ketika bumi ini kenaikan temperaturnya sudah melewati 1,5 derajat. Kalau tadi Pak Ari sudah menyebutkan Paris Agreement atau UNFCCC, bagaimana sebenarnya 195 negara itu komit di di tahun 2005 pada saat itu di COP20 gitu ya, atau COP25 itu komit di Paris untuk memerangi krisis iklim dan kemudian NDC itu tujuannya adalah untuk menjaga temperatur bumi itu tidak naik lebih dari 1,5 derajat gitu ya. Dan ini
ini sudah lewat tahun lalu gitu ya. So itu yang catatan kritis kami yang pertama. Kenapa? Karena memang upaya negara-negara untuk menghadapi perubahan iklim ini tidak cukup ambisius. Bahkan apabila 195 negara tadi berhasil mencapai target NDC-nya, target iklim mereka, Indonesia tadi disebutkan targetnya di komitmennya sekarang itu 32 derajat tanpa international support, with own support, dan with own support, dan kemudian 43% dengan support internasional gitu ya. Kemudian Amerika punya targetnya, EU punya targetnya, negara-negara yang lain punya target, itu kalaupun dicapai, temperatur bumi akan naik antara 2,7 sampai 3,4 derajat. Nah, sekarang kita belum 2030 dan ini sudah lebih dari 1,5 derajat. Itu yang catatan kritis yang pertama. Yang kedua, ini tadi persis pertanyaan ke Mbak Nia gitu ya. Dan itu yang menjadi pokok diskusi di COP29 yang kemarin di Azerbaijan. Bagaimana bersama-sama negara-negara ini sebenarnya bisa mengumpulkan dana-dana untuk perubahan iklim, so climate finance. Targetnya kemarin 1,3 triliun US dollar. Disepakati hanya 300 billion US dollar gitu ya. Nah, kemudian 1,3 triliun ini pun sebenarnya sudah angka yang dikorting, betul ya Mbak Nia ya, sudah dikurangi gitu. Tidak sepakat juga negara-negara, hanya 300 billion gitu. Indonesia tadi catatan saya, Mbak Nia mengatakan Indonesia saja butuh 281 billion US dollar. Secara global yang dikomit di COP29 di Baku di Azerbaijan tahun lalu hanya 300 billion US dollar. So we could imagine bahwa pasti nggak cukup gitu. Nah, memang sekarang COP tahun ini di bulan November itu rencananya di Brazil, itu salah satu ambisinya adalah untuk meningkatkan ambisi tadi ke 1,3 triliun. Tapi kira-kira 1,3 triliun juga nggak cukup gitu kan. Nah, jadi intinya adalah komitmen pendanaan itu juga yang selalu kami kejar sebagai lembaga penelitian gitu ya. Paling tidak di WRI kami beruntung begitu karena salah satu board kami atau chair of the board itu adalah Profesor Mari Pangestu. Waktu itu saya tanya, Bu, saya nanya di Baku waktu itu kami kebetulan ke COP gitu ya. Apa kira-kira yang perlu dilakukan, riset apa yang perlu dilakukan oleh BRI sebagai lembaga riset supaya kami stays relevant with the government. Prof. Mari mengatakan demikian, Rif, pikirkan how you could support the government commitment to greening the 8% annual GDP target. Jadi pemerintah sekarang ini kan punya target yang sangat ambisius mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, bukan per tahun ya, 8% per tahun di tahun 2029. Jadi akhir pemerintahan Presiden Prabowo. Kami lakukan analisis tersebut gitu ya, karena kami kebetulan 8 tahun kami mensupport Bappenas untuk developing sistem dynamic, permodelan sistem untuk membantu naskah akademik RPJMN dan RPJP Indonesia gitu ya. Dengan metode yang hampir kurang lebih sama, kita coba cari mungkin nggak sih 8%? Mungkin ternyata. Tetapi yang terjadi adalah hutan akan selesai, tambang-tambang itu akan semakin banyak, dan yang paling sedih lagi, Raja Empat itu ya nikel semua, Pulau Gak dan seterusnya itu selesai itu nikel. Dan kemudian setelah 2029, ketika sumber daya tersebut habis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merosot cukup drastis. Kami melakukan proyeksi tahun 2045. Kami presentasikan ke Prof. Mari gitu. Prof bisa hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila Indonesia ingin mencapai target 8% lepas dari jebakan middle income trap di tahun 2045 atau sebelumnya gitu ya, maka dibutuhkan investasi sekitar 700 bahkan sekitar 700 triliun US dollars. That's a lot of money. Saya nggak tahu dari mana uangnya gitu ya. Tetapi yang pasti support itu dibutuhkan, dan saat ini mungkin yang bisa kami sarankan dalam analisis kami tersebut gitu ya, kami belum publish begitu ya karena baru internal review, itu betul adalah bahwa memang perlu secara hati-hati kebijakan pembangunan ini tetap berdampak, memberikan dampak yang positif buat ekonomi, tetapi meminimalkan environmental impact dari pembangunan ekonomi yang dilakukan. Saya kira itu 3 atau 4 hal yang sedang menjadi katakan para chef kami di kitchen gitu ya, para analis kami sedang kami lakukan untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target pembangunan ekonomi yang juga yang ambisius ini. Terima kasih Mbak Rika.
Baik, terima kasih Pak Arief. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Mada dulu nih. Mbak Mbak Dina terakhir, karena itu nanti agendanya bukan cuma Indonesia, tapi agenda ke luar negeri. Nah, Mbak Mada ini kan kalau tadi kita bicara, Pak Arief sudah memaparkan, kita bisa nih, kalau mau memaksakan pertumbuhan ekonomi kita 8%, tapi tadi catatannya ada tambang-tambang nanti akan semakin banyak gitu ya, terus hutan-hutan akan semakin banyak yang gundul. Nah ini kan di satu titik kita sepertinya harus mempercepat yang namanya transisi energi. Nah di Indonesia mungkin panel surya ini sudah tidak asing sebenarnya gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita bisa, ini kan sekarang perdebatannya yang masih agak alot ini soal listrik PLN dengan nanti bagaimana nih PLN dengan energi baru terbarukan ini. Nah kalau dari Mbak Mada sendiri, seperti apa sih kira-kira potensi energi surya ini bisa semakin luas dipakai? Ya, terima kasih Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan dari Mbak Erika ya, kebetulan memang saya dari Asosiasi Energi Surya Indonesia. Kalau melihat dari prediksi gitu ya, potensi Indonesia mengenai energi terbarukan itu sekitar 3.200 giga. Jadi gede banget gitu ya. Dan dari sisi PLTS sendiri memang yang mengambil porsi yang cukup besar karena ya Indonesia letaknya secara geografis ada di ekuator dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau kita mau mengembangkan proses energi transisi ya memang yang jadi backbone-nya nanti harusnya di PLTS. Nah tapi memang kita harus sadari bahwa PLTS itu memiliki kekurangan yaitu adalah intermittent. Artinya membutuhkan satu sistem yang base load lah kalau kita bilang gitu ya, satu sistem lain yang bisa mendukung dari kepastian intermittent ini tidak ada. Nah siapa base loadnya PLTS? Nah base loadnya PLTS itu ya kalau misalnya kita ngomong dari energi sekarang ya pastinya coal ya, yang paling mudah lah, yang existing. Tapi sebetulnya ada sumber energi lain gitu ya, yang bisa kita pakai base load seperti contohnya PLTA, air gitu ya, geothermal dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu lagi adalah kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini memang grid yang ada di Indonesia kita belum bisa bilang bahwa itu adalah smart grid. Padahal kalau misalnya kita mau menggunakan sistem-sistem seperti intermittent yang PLTS sekarang gitu ya, itu memang harus didukung dengan sistem yang handal. Nah, kalau butuh yang sistem yang handal, otomatis gridnya ini harus diperkuat dulu sebagai sistem smart grid. Nah, untuk mengadakan sistem smart grid ini tentunya pasti ada investasi tambahan baru di mana apakah memungkinkan PLN butuh sekian besar gitu ya untuk mengganti dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan bahwa pada saat PLTS masuk tidak ada kendala intermittent. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di Jakarta gitu ya atau mungkin di Pulau Jawa kebanyakan gitu ya merasa PLTS listrik kayak hari ini gitu ya kita nggak pernah kedip, nggak pernah kenapa-kenapa. Tapi kalau untuk di daerah-daerah remote ini baru kerasa banget gitu ya. Kebetulan saya sendiri mendevelop ada satu proyek kecil ya, proyek bareng-bareng gitu ya, yang kebetulan kita mendapatkan donor gitu dari pemerintah Inggris bersama Kementerian SDM untuk menggantikan diesel menjadi PLTS. Nah di situ aja tuh kendalanya berasa banget gitu ya dari yang masyarakat itu pertamanya cuma menikmati listrik selama 5 jam, kita ubah menjadi 24 jam. Itu pun juga menimbulkan ada semacam yang kita bilang culture shock lah semacam itu. Jadi penggunaan energi memang kalau kita diskusikan di kota besar dan lain sebagainya seems ya kayak kita tuh take it for granted gitu. Tapi untuk daerah di luar lain itu tuh memang cukup signifikan enggak cuma dari sisi teknologi tapi juga dari sisi sosialnya seperti itu. Nah itu yang memang harus hadapi gitu ya, diperhatikan oleh banyak pihak karena banyak orang berpikir bahwa oh ya udah yang penting ada pendanaan, yang penting ada teknologi baru. Padahal isu sosial sebelum ini masuk itu juga menjadi salah satu kendala yang krusial. Nah kemudian
bagaimana kita mau meningkatkan nih, mengakselerate PLTS ini menjadi salah satu tulang punggung gitu ya bagi transisi energi. Ya tadi satu dari sistem grid kelistrikan di Indonesia harus diperbaiki, kemudian juga untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya misalnya kayak dari SDM sekarang kan udah keluar regulasi baru ya, contohnya kayak kemarin baru dirilis minggu kemarin Permen 5 2025 tentang PJBL, di mana artinya PLN regulator di sini membuka ruang gitu ya, di mana pasti berkolaborasi dengan PLN dalam diskusi-diskusinya untuk memperbaiki kualitas regulasi yang sudah pernah ada. Dan memang disambut sangat positif gitu ya dari para kalangan penggiat seperti itu. Dan juga adanya Permen nomor 2 tahun 2024 tentang kuota PLTS atap. Nah, memang kalau kita bilang kita menunggu tender-tender yang sekarang ada dari PLN mungkin ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Namun sebetulnya pemanfaatan PLTS atap ini menjadi salah satu cara ya, solusi bagaimana mengakselerate penggunaan PLTS sebagai salah satu sumber dari transisi energi. Mungkin seperti itu dulu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mada. Terakhir nih kita ke Mbak Dina. Terkait dengan tadi semua sudah menyampaikan bahwa memang ada masalah, mungkin salah satunya kekurangan kita adalah di soal kebijakan dan bagaimana sebenarnya kita mendorong, ini kan kita ada kebutuhan juga nih sebenarnya. Tadi terkait dengan pendanaan, kita butuh sebenarnya sebanyak-banyaknya pendanaan terutama untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk transisi energi tapi juga penanganan krisis iklimnya. Kalau di internasional nih Mbak, sebenarnya agenda untuk penanganan krisis iklim dan lingkungan ini sudah sampai sejauh mana sih? Gitu. Dan bagaimana kita bisa mendorong agenda nasional ini gitu ya, bisa didengar di internasional. Supaya kita juga bisa tadi mendapatkan pendanaan-pendanaan dari luar juga, tidak hanya bergantung pada dalam negeri. Oke, terima kasih banyak Mbak Erika, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bicara di Arifin Panigoro Dialog, satu kehormatan Pak Arifin. Terima kasih sudah diundang. Saya jawab gini dulu deh, saya melihat bahwa Indonesia ini kalau saya cermati soal kebijakan publik, soal climate crisis, kemudian tadi energi transisi, kita ini boleh dikatakan kategorinya gagap. Kita itu gagap menyulam, menjahit kebijakan. Karena spesialisasi saya menjahit kebijakan ya, lintas bidang sebenarnya. Dan kesulitan kita itu kalau udah menghadapi satu dimensi kebijakan yang kompleks, artinya ekonominya kena, sosialnya kena, politiknya juga dapat resiko gitu kan, itu ujung-ujungnya pasti balik lagi ke duitnya dulu mana gitu. Justru saya bilang, ambil contoh deh ya, beberapa negara lain yang akhirnya sekarang bisa maju begitu pesat. Mereka itu nggak berkutat di duit internasionalnya mana dulu, framework internasionalnya udah sampai mana dulu, teman kita udah sampai mana. Dia melaju dulu, menyadari dulu dampak terburuk dari krisis ini udah terasa di kita seperti apa. And then you take action based on that itu dulu. Jadi saya lihat begitu banyak dokumen Indonesia tuh udah bikin. Ada roadmap macam-macam, saya bikin listnya ya, slide-nya nanti bisa dicek sama teman-teman di APD. Isinya tuh peta jalan semua. Peta jalan rencana aksi ekonomi sirkular, peta jalan energy transition, peta jalan climate change, peta jalan bla 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 ya. Tapi esensinya kan gini, ada dua hal deh yang harus kita lakukan menghadapi climate crisis itu, mitigasi sama adaptasi. Mitigasi itu kan artinya kita mengurangi, hanya mengurangi saja efek-efek terburuk. Misalnya efisiensi, naik kendaraannya dikurangi, apa-apa dikurangi lah ya. Ekonomi sirkuler tuh masuknya juga dimitigasi, melakukan riset, jadi masih yang slow-mo gitu kan. Tapi kalau efeknya udah jelas-jelas nampol di kita gitu kan, udah ketampar kita nih sebenarnya Indonesia ini udah jelas-jelas negara maritim, negara kepulauan itu jelas banget udah. Dan saya tolong ditunjukin deh slide saya yang
ini 2010 loh, kita udah pernah ada studinya, Bappenas bikin betapa tenggelamnya Jakarta. Ini slide ke, ada gambar ya, Jakarta, Surabaya, Semarang. Halaman, lanjut. Nah, ada gambarnya loh Bapak Ibu. Dan ini cuma satu gambar doang ya. Itu kalau Bapak Ibu baca di roadmap itu, clear banget. Dan itu yang warna merah paling gelap, itu tenggelamnya 5 meter, lebih dari 5 meter. Dan itu udah diketahui dari 2010. What did we do? Terus nungguin ada duitnya dulu gitu kan, baru kita move. Sementara kita kan harusnya berpikirnya gini ya, ini orang-orang dipindahin kemana, terus bukan cuma masalah dipindahin, tapi ini kan manusia ya, bukan benda mati yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu kan. They are part of our movement kan. Sebenarnya ini bisa jadi satu alasan kenapa kita harus bergerak secepatnya dengan melibatkan mereka. Jadi sektor private aja jangan dibayangkan sektor private yang dari perusahaan besar, kemudian negara asing datang investasi. Karena kalau kita mindsetnya seperti itu, investasi itu dicolong, mohon maaf. Dikorup. Karena mindset kita itu adalah mindset investment dititip ke negara lalu nggak tahu kemana gitu. Saya harus terang-terangan saja ya bilang sekarang karena udah jelas modus operandinya itu berpuluh tahun masih begitu-begitu aja. Karena ini gambarnya jelas. Yang tenggelam siapa tuh jelas. Berapa ribu orang jelas gitu. Tapi dalam roadmap itu kalau kebijakan ya, prinsipnya orang belajar kebijakan atau melahirkan satu kebijakan. Oh ya, slide berikutnya itu kelihatan satu lagi, air. Jadi walaupun kita kelelep air, kita akan kekurangan air. Isn't that ironic? Kita dan Jawa Bali itu yang terburuk akan nggak punya air. So ini nggak main-main Bapak Ibu dan kita udah bisa ngerasain sekarang gitu sebenarnya gitu. Jadi nunggu apa lagi gitu. Dan saya kembali ke dulu sebelum jawab komparasinya ya sama negara lain ya. Kebijakan publik itu esensinya kalau kita buat undang-undang, kita buat peraturan menteri dan jadi turunannya ya dari undang-undang, perpres, inpres, lain-lain sampai ke peraturan menteri. Itu kan tujuannya harus jelas dan terukur. Itu nomor 1. Kalau kita bikin kebijakan, tujuannya itu masih abstrak. Dan mohon maaf, yang kita lahirkan itu masih abstrak semua. Kembali lagi selalu ke climate crisis gitu. Padahal harusnya kita menjawab misalnya tujuan jelasnya apa? Kalau kita pakai kasus lain ya, bukan climate crisis. Menghilangkan angka putus sekolah misalnya gitu. Kan clear. Jangan sampai ada anak putus sekolah di level SMP. Sejelas itu tujuan satu kebijakan. Kalau climate change berarti apa? Misalnya memastikan semua desa pesisir rentan banjir dan kehilangan mata pencarian mendapatkan program adaptasi. Kan gitu. Yang udah pasti digambar situ tenggelam 5 meter, dapat program adaptasi. Sekarang bukan nunggu mereka kelelep 5 meter, sekarang mereka udah kelelep berapa meter kemarin di setiap itu Jakarta Utara, Bekasi udah sampai 3 meter. Jadi kemudian yang kedua, target grupnya harus spesifik. Dalam roadmap itu saya tidak menemukan target spesifiknya siapa. Harusnya kelompok rentan itu jelas disebutkan, kelompok rentannya siapa, berapa juta orang. Lalu kita mau melakukan apa? Masalah yang dihadapi di sini juga harus spesifik, bukan lagi panasnya bumi tapi kenaikan tinggi air laut di permukaan pesisir, hilangnya mata pencaharian petani akan kehilangan banyak mata pencaharian. Kemudian nelayan juga akan kehilangan mata pencaharian. Perempuan akan kehilangan aset, kehilangan tulang punggung keluarga kalau dia punya suami. Karena kemungkinan besar dia harus menanggung segala sesuatu sendiri plus masih cari air, plus masih cari makan. Coba kalau air kurang, apakah makanan akan tumbuh? So kita harus berpikirnya tuh ke sana. Jadi saya ambil contoh komparasinya ya Mbak ya dengan negara lain. Vietnam deh. Saya punya YouTube ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tergerak melihat, saya rutin seminggu 3 kali itu mengeluarkan
komparasi dengan negara-negara lain supaya kita tahu ya bahwa Indonesia tuh tidak hidup dalam isolasi, negara lain pun yang disebut bersaing dengan negara lain tuh bukan bersaing pertumbuhan ekonomi tapi dasarnya nggak jelas. Tetapi kita bicara siapa sih penggerak ekonomi kita? Pertama-tama manusianya. Yang 50% perempuan by the way. Gitu kan. Jadi kalau kita bicara soal Vietnam, Vietnam itu mengkoreksi pertumbuhan ekonominya dari tahun lalu diprediksi cuma di kisaran 7%, dia berani naikin jadi 8% tahun ini, 2025. Dan saya percaya diri dia bisa mencapai itu. Kenapa? Karena targetnya yang pertama-tama mau dia sasar menjadi tumbuh adalah sektor pertanian tetap jalan sama manufaktur. Kalau Indonesia sektor apa? Mineral. Terus mohon maaf, kalau kita mau langsung bilang, kita masuk ke sektor energi terbarukan gitu. Ya orang belum ada yang bisa ngerjain kok. Itu kan kayak orang lompat tapi nggak pakai dibantu alat bantu, terus belum ada jaring pengaman, terus tiba-tiba mate sendiri, tanggung jawab sendiri gitu kan. Jadi Vietnam itu programnya jelas. Dia bertahap itu nggak boleh, dia punya rare minerals, tapi tidak dia buka kepada asing. Karena apa? Dia belum bisa menjamin 80% dari sektor itu bisa dipegang orang Vietnam. Jadi nggak dibiarkan ada investasi di situ, nggak dibuka sama sekali. Yang dia genjot apa? Pertanian. Because pertanian is Vietnamese people. Dan itu jutaan orang Vietnam, yang sekarang jumlahnya 100 juta ya by the way, bukan negara kecil. Itu makan pertama pangan. Dan dia sampai hari ini masih surplus pangan, mengekspor ke seluruh dunia sampai ke Afrika. Dan data 2024 masih naik. Artinya dia berhasil menjaga apa? Karena if you care about satu sektor yang jelas-jelas butuh air, maka pemerintah pasti invest pertama ke situ. So pertanyaan saya kan, kita mau mengatasi climate change, tapi kita nggak pernah ngomongin agriculture di kita. Kita nggak pernah ngomong forestry, saya juga kerjasama dengan Pak Rod ya, di Rod Taylor di WRI pusat ya. Dan kita bicara juga soal kehutanan. Betapa minim approach kita itu soal sektor-sektor yang sebenarnya menghidupi jutaan orang. Tapi kita bicara agak terlalu muluk gitu loh, tiba-tiba lompat ke satu hal, terus kita membayangkannya sibuk dengan merekrut orang-orang bicara soal kita kelola dana asing untuk ini itu. Menurut saya kita kembalikan dulu deh ke tempatnya. Kalau bicara kebijakan itu kita harus bertopang pada manusianya. Manusia yang mau menggerakkan, belum lagi kalau saya tunjukkan nanti datanya ini ya, misalnya WHO sama ILO. Gara-gara panasnya bumi tadi yang disebutkan sama Pak Arief, kemudian kita nggak ada air, efeknya apa buat kesehatan? Ini udah real. Diare, penyakit yang berbasis pernafasan karena polusi. Kemudian yang kita belum lihat, mudah-mudahan nggak cepet-cepet ya, pemerintah respon dulu dengan baik sampai kita nggak usah perlu lihat. Itu penyakit yang disebabkan oleh rodent, tikus. Akibat ini, jadi kita akan bisa melihat itu populasi tikus bertumbuhan dengan sangat cepat, beyond our imagination, dan penyakit kita berbasis itu misalnya. Belum lagi penyakit-penyakit yang disebab, ya kita bangga hari ini saya ngomongin juga, pemerintah masih bangga pekerja kita banyak yang ditampung di sektor ojol misalnya. Padahal ini orang-orang yang bekerja di luar, ini kan outdoor dia kerjanya ya setiap hari. Itu yang paling banyak akan terpapar dan mati gitu. Mohon maaf, karena terlalu panas. Heat exposure plus depresi gitu. Jadi kita nggak memikirkan risiko yang jelas-jelas dihadapi langsung oleh our labor force. Dan labor force kita itu besar, lebih dari 120 juta. 130 mungkin malah sekarang angkanya. Jauh lebih besar daripada Vietnam, tapi mengapa kita nggak bisa tumbuh 8%? Because we don't care yet about the people. Mungkin stop sampai situ dulu, thank you.